Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, peserta atau mahasiswa kelas termodinamika 2. Jadi ini adalah kuliah pertama kita dalam kelas atau pada mata kuliah termodinamika 2. Disebabkan oleh pandemi COVID-19, maka kuliah atau perkuliahan dalam semester ini dilakukan secara online. Nah, ada dua jenis kuliah online. Yang pertama adalah sinkronus, yaitu kuliah online yang dilakukan langsung, misalnya tatap muka langsung lewat media online semacam Zoom. Yang kedua adalah kuliah dilakukan melalui proses perekaman, misalkan seperti hari ini kuliah direkam, kemudian video rekaman itu kita sampaikan kepada mahasiswa. Nah, untuk saat ini kita gunakan model asinkronus untuk perkuliahan online termodinamika 2 ini. Kuliah ini terdiri dari 2 SKS, ya. Kemudian textbook yang kita gunakan sama dengan textbook yang dipakai pada kuliah termodinamika 1, yaitu Fundamental of Engineering Thermodynamics yang ditulis oleh Moran dan Shapiro. Nah, untuk kelas atau untuk kuliah termodinamika 2 ini kita akan menyelesaikan 3/4 bab dari textbook yang kita gunakan, yaitu bab 9, bab 10, kemudian bab 11 kita lewati, bab 12, kemudian bab 13. Nah, materi sebelum evaluasi tengah semester itu kita membahas atau menyelesaikan 2 bab, yaitu bab 9 dan bab 10. Bab 9 itu membahas tentang gas power system, ada Otto cycle, diesel cycle, dan Brayton cycle. Bab 10 kita membahas tentang refrigeration and heat pump system. Jadi ini adalah materi sebelum evaluasi tengah semester. Kemudian setelah evaluasi tengah semester hingga evaluasi akhir semester, kita akan menyelesaikan bab 12, kemudian sebagian dari bab 13. Nah, bab 12 itu terkait dengan campuran gas ideal, juga tentang psychrometric, ya, atau membahas tentang humidity, ya, atau psychrometric. Kemudian bab 13 itu membahas tentang chemical reaction dan atau terkait dengan combustion atau pembakaran. Namun nanti di bab 13 itu kita hanya menyelesaikan ya kurang lebih 1/4 bagian dari bab 13. Jadi secara umum tidak banyak yang nanti akan kita selesaikan di kelas termodinamika 2, karena hanya mengcover 3/4 bab. Nah, bab 9, bab 10, bab 12, dan sebagian bab 13. Untuk evaluasi 65 hingga 70% nanti dari
penilaian evaluasi tengah dan akhir semester. Sisanya yaitu 30 sampai 35% itu penilaian dari kuis dan tugas. Jadi nanti tolong ini diperhatikan. Nah, bila nanti teman-teman mahasiswa ada pertanyaan ya, atau diskusi, nanti bisa disampaikan melalui media yang sudah kita miliki, yaitu pertama kita punya WhatsApp group ya, sesuai dengan yang sudah kita buat. Saya berharap semuanya bergabung di situ. Yang kedua adalah melalui Classroom ya, My ITS Classroom ya. Nanti di sini ya, di kedua media ini ya, baik WhatsApp group maupun My ITS Classroom ya, berbagai informasi, resource ya, atau bahan-bahan perkuliahan dan sebagainya itu kita sampaikan. Jadi tolong diperhatikan ya, update informasi di kedua media komunikasi yang kita miliki, WhatsApp group dan My ITS Classroom. Baik saudara sekalian, kiranya itu sebagai pengantar ya, terkait dengan proses perkuliahan termodinamika 2 ya. Nah, selanjutnya pada kesempatan hari ini coba kita akan bahas ya, sebagian dari bab 9, yaitu tentang gas power system. Nanti di sini kita menggunakan dua materi atau modul, yang mana satu modul sudah kita upload di My ITS Classroom. Nah, kemudian satu modul lainnya nanti segera kita upload ya. Jadi kedua modul ini bisa dipelajari. Nah, saudara sekalian, sebagai pengantar bahwasanya pembangkitan energi ya, itu memiliki ya sumber energi dari berbagai macam energi sources atau ya sumber-sumber energi. Ya, misalkan di sini ada data dari di textbook itu ya. Jadi sumber pembangkitan energi ya di US ini, energi listrik di Amerika itu ya, masih sama dengan kita ya, masih didominasi dari sumber energi bahan batu bara. Kemudian ada gas alam, wadah nuklir, hidroelektrik, kemudian beberapa sumber-sumber energi terbarukan lainnya, kemudian sebagian kecil adalah oil dan lainnya. Nah, jadi masih sangat tergantung dengan secara umum ya, hampir 50% itu masih tergantung dengan non renewable energy. Jadi ini beberapa power generator ya di US ya, untuk menghasilkan energi listrik ya, di mana siklus termodinamika ya, pembangkitan energi itu ya, yang sebagian besar adalah masih Rankine cycle, dan ada juga yang Brayton cycle. Itu ini tentunya adalah gas turbin ya. Nanti kita pelajari di bagian akhir dari chapter 9 atau bab 9 ya. Di awal-awal nanti kita bahas tentang Otto cycle, Diesel cycle, kemudian baru Brayton cycle. Nah, ini sebagai review ya tentang kerja yang dibangkitkan oleh sebuah siklus tenaga. Kita gambar model sistem semacam ini ya. Jadi ada hot body, adalah sistem ya. Jadi ini semacam key in misalkan ya.
masuk ke dalam sistem, bahan bakar masuk ke dalam sistem. Jadi ada panas yang masuk ke dalam sistem, dan dalam sistemnya kemudian sistem membuang atau remove, ya, merilis bagian panasnya. Berarti ini seperti panas yang dibuang di kondenser, ya. Jadi ini kalau yang ini key in ini berarti seperti di boiler, ya. Kemudian ada kerja yang dihasilkan, ya. Maka kerja yang dihasilkan ya, Without cycle atau sama dengan key in minus key out, ya. Kemudian efisiensi thermal dari power cycle, ya, siklus tenaga itu adalah Without cycle over atau per key in. Jadi ini adalah efisiensi dari sistem, ya. Nah, kalau dalam turbin gas, berarti ini nanti adalah bahan bakar masuk ke ruang bakar combustion chamber, ya. Kemudian turbin gas menghasilkan kerja mekanis. Kemudian flue gas hasil pembakaran akan dibuang, lihat exhaust, ya, seperti ini, key out. Rumusnya sama, Without cycle adalah sama dengan ini, kemudian efisiensi juga sama dengan ini, ya. Kita lewati. Kemudian dalam sebuah siklus tenaga, ya, ini sebagai review aja, ya, ada beberapa proses, ya, dimana proses itu nanti atau siklus itu yang terdiri dari rangkaian proses itu kita bisa gambarkan dalam misalkan PV diagram, juga bisa kita gambarkan dalam TS diagram. Nah, di sini sebagai review, ya, kalau kita menggambarkan sebuah proses satu kedua misalkan, ya, dalam PV diagram, maka bisa kita lihat di sini bahwa luasan terarsir di bawah kurva ini, ya, proses ini, ya, proses dalam PV diagram ini, luasan terarsir ini, integral PDV ini merupakan kerja persatuan unit massa. Jadi luasan ini itu menunjukkan besarnya kerja yang dihasilkan atau misalkan yang dibutuhkan dari sebuah proses. Kalau ini adalah dihasilkan. Sedangkan kalau kita gambarkan proses dalam TS diagram, ya, maka informasi yang berguna atau sangat berguna itu adalah kita bisa mengetahui misalkan sebuah proses dari satu ke dua. Misalkan di sini ada kenaikan temperatur, ya, akibat key in, misalkan key masuk, proses heating misalkan, atau key masuk dalam sistem, sehingga state 1 di sini berpindah state 2, ya, ada kenaikan temperatur. Maka luasan terarsir di bawah kurva ini, ya, integral TS TDS ini itu menunjukkan besarnya Q per unit massa, ya. Artinya luasan ini menunjukkan berapa Q in, ya, atau Q yang diberikan ke dalam sistem, atau mungkin juga Q yang keluar dari sistem. Jadi ini penting informasi. Pertama adalah dalam PV diagram itu kita mudah sekali mengetahui berapa kerja yang terlibat dalam proses dalam sebuah siklus. Kalau dalam TS diagram itu menggambarkan bahwa luasan terarsir ini menggambarkan besarnya Q atau panas yang terlibat dalam sebuah proses. Ya, ini kurang lebih juga sama. Kemudian sebagai review juga, karena nanti ini kita gunakan secara intensif dalam bab 9, yaitu tentang persamaan gas ideal, ya. PV sama dengan RT, dimana V kecil ini adalah spesifik volume, ya, volume persatuan mass, atau dalam persamaan lain adalah PV besar volume per sama dengan massa RT. Jadi R adalah konstanta gas general, gas konstanta gas umum, ya. Kemudian ada perubahan energi
dalam pesawat seperti ini, spesifik heat spesifik dari fluida, delta H juga demikian, spesifik heat pada volume konstan, kalian adalah spesifik heat pada tekanan konstan. Jadi CV kalikan dt, CP dikalikan dt untuk delta H, delta U seperti ini. Ini bentuk persamaan lainnya ya. Ini juga. Jadi ini terkait dengan ideal gas model. Kenapa ini perlu kita review? Karena nanti kita akan gunakan persamaan ini ya, dalam pembahasan. Ya. Juga di sini ada G atau K ya, yaitu rasio antara CP per CV. Ya. Nah, saudara sekalian, di bab 9 ini, dua bab awal atau dua bagian awal bab 9 itu kita bahas tentang Otto cycle atau siklus Otto atau siklus motor bensin atau gas oli. Yang kedua adalah diesel cycle ya, atau siklus motor diesel. Nah, baik Otto maupun diesel cycle itu termasuk ya, atau ya termasuk pada jenis engine, yaitu atau dalam aplikasinya ya, dalam aplikasinya siklus Otto maupun diesel itu masuk atau kita jumpai ya, pada reciprocating internal combustion engine, yaitu engine atau mesin reciprocating atau mesin pembakaran dalam reciprocating. Maksudnya apa? Jadi reciprocating ini silinder piston, ada silinder, ada piston atau torak. Kemudian di sini ada internal combustion engine ya. Jadi nanti coba dibaca lagi ya, apa perbedaan antara external combustion engine dengan internal combustion engine ya. Nanti coba di review lagi ya. Jadi Otto diesel reciprocate Brayton cycle nanti itu turbine gas cycle itu termasuk pada tipe internal combustion engine atau motor pembakaran dalam ya. Sedangkan bab 8 waktu kita di bab 8 di akhir perkuliahan termodinamika 1 ya, kita bahas tentang Rankine cycle atau siklus Rankine atau dalam kondisi pada aplikasi realnya itu adalah PLTU, pembangkit tenaga uap, itu termasuk bagian atau kelas atau tipe external combustion engine. Nah, nanti coba dibaca atau direview apa perbedaan antara internal combustion engine dengan external combustion engine. Nah, kembali ke sini ya. Jadi reciprocating internal combustion engine ya, atau motor pembakaran dalam torak ya, torak kan itu ada piston ya, ada silinder, ada piston. Itu hingga saat ini ya memang banyak sekali atau mendominasi engine yang digunakan pada mobil, truk, juga bis. Automobil berarti kendaraan umum atau penumpang ya, kendaraan pribadi ya. Meskipun saat ini sudah mulai beberapa waktu yang lalu terjadi pergeseran ya dari internal combustion engine menuju EV, yaitu electrical vehicle atau kendaraan listrik ya, yang diinisiasi oleh ya kita sudah tahu ya Tesla misalkan. Jadi memang sudah mulai bergeser ya. Bahkan di beberapa negara itu
sudah memiliki semacam blueprint bahwasanya pada mungkin 20 atau 15 atau 30 tahun lagi semua kendaraan harus free carbon atau free carbon dioxide atau free carbon vehicle, yaitu semuanya kendaraannya ada listrik, baik itu truk, bis maupun kendaraan pribadi. Itu kedepannya. Nah, pertanyaannya adalah, oh berarti kedepannya ya, kita sudah tidak menjumpai motor pembakaran dalam atau mesin konvensional, tidak ya. Untuk kendaraan transportasi umum, untuk mobility ya, itu memang trennya adalah beralih ke kendaraan listrik, itu benar ya. Tetapi ya, untuk beberapa aplikasi itu internal combustion engine itu masih akan tetap bertahan. Sebagai contoh, mesin penggerak kapal itu untuk jangka panjang kelihatannya masih internal combustion engine masih menjadi pilihan utama. Kemudian pembangkit listrik tenaga diesel di daerah pedalaman ya, itu juga nanti tetap akan menggunakan mesin diesel. Atau beberapa industri ya, mereka juga masih menggunakan internal combustion engine sebagai penggerak utama. Jadi artinya tetap penting bagi kita untuk mempelajari tentang internal combustion engine ya, meskipun untuk kendaraan sendiri untuk beberapa tahun ke depan memang sepertinya akan beralih ke electric vehicle atau kendaraan listrik. Nah, internal combustion engine ya, atau reciprocating internal combustion engine itu secara umum ada dua jenis ya. Yang pertama adalah Otto cycle atau spark ignition engine ya, atau motor bensin. Kemudian yang kedua itu adalah compression ignition engine ya. Perbedaan utama ya, dari dua tipe engine ini itu adalah sesuai dengan namanya ya, spark ignition. Satunya adalah compression ignition. Itu adalah bagaimana proses pembakaran itu terjadi atau berlangsung ya. Disebut dengan spark ignition atau gasoline engine ya, atau motor bensin, siklus motor bensin itu bila ya, proses pembakaran di dalam ruang bakar ya. Jadi intinya kan nanti ya, udara pembakaran bersama bahan bakar itu akan masuk ke dalam ruang bakar, bercampur ya, terjadi mixing, kemudian nanti akan dibakarkan gitu ya. Nah, pertanyaan tadi, bagaimana proses pembakaran itu berlangsung? Awalnya gimana? Nah, kalau spark ignition itu berarti proses pembakaran bahan bakar, campuran bahan bakar dengan udara pembakaran itu diinisiasi atau terjadi karena adanya percikan api ya. Dan itu percikan itu berasal atau ignited by spark plug, yaitu busi. Maka kalau kita bongkar ya motor bensin, maka busi itu sebenarnya berfungsi sebagai igniter
pemicu terjadinya pembakaran. Nah, sedangkan ya compression ignition atau motor diesel ya, atau diesel cycle atau mesin diesel ya, proses pembakaran campuran udara dan bahan bakar itu terjadi karena udara yang terkompresi di dalam ruang bakar itu memiliki temperatur cukup tinggi, sehingga ketika campuran udara dan bahan bakar itu berada pada lingkungan di dalam ruang bakar ya, berada dalam lingkungan temperatur yang tinggi akibat tadi udara terkompresi, maka campuran itu akan terbakar karena adanya panas yang cukup untuk menginisiasi terjadinya pembakaran. Jadi pembakaran ini terjadi secara spontan akibat tadi ya. Jadi ini adalah perbedaan utama proses pembakaran di dalam ruang bakar antara spark ignition engine atau spark ignition cycle ya, atau gasoline atau Otto cycle dengan compression ignition engine atau diesel engine ya. Maka kalau kita bongkar atau kita lihat mesin diesel, kita tidak akan menjumpai yang namanya spark plug atau busi karena memang nggak dibutuhkan ya. Yang kita jumpai itu seperti busi itu kalau di compression ignition engine atau diesel engine itu sebenarnya adalah fuel injector, yaitu bahan bakar yang yaitu injektor yang berfungsi menyemprotkan bahan bakar masuk ke dalam ruang bakar. Jadi ini perbedaan utama antara spark ignition engine dengan compression ignition engine. Nah, saudara sekalian, secara umum ya, kalau kita lihat sebuah konstruksi engine ya, dalam bentuk diagram ini ya, itu ada beberapa terminologi yang penting kita ketahui ya. Jadi ini adalah konstruksi engine, sebuah engine ya. Kita sebut reciprocating karena tadi ada sistem silinder, kemudian di dalamnya ada piston atau ya piston ya, torak gitu ya, motor torak. Jadi karena dia naik turun ini reciprocating ya, bolak balik gitu ya. Nah, yang pertama ini adalah piston, kemudian ini adalah silinder ya, silinder. Kemudian di atas ini ada, nah ini tergantung engine-nya, bisa dia adalah spark plug atau busi, bisa dia fuel. Jadi spark plug itu pada spark ignition engine atau Otto cycle atau Otto engine. Kemudian atau dia adalah fuel injector, yaitu pada diesel engine ya. Ini dinding silinder. Nah, piston ini akan bergerak naik turun ya, reciprocating motion ya. Ketika dia berada pada posisi atas, paling atas maksimal, maka ini kita sebut posisi ini adalah top dead center ya kan, atau TDC. Dia tidak notok persis di atas karena di sini ada semacam clearance volume. Ketika posisi piston bergerak ke bawah kemudian pada posisi paling bawah, ini kita sebut dengan bottom dead center atau BDC. Jadi kalau nanti ada singkatan TDC itu berarti top dead center, BDC berarti bottom dead center ya kan. Oke. Nah, gerakan linear ini ya, reciprocating motion dari piston ini ya, naik turun ini akan diubah menjadi gerakan angular atau rotary motion oleh crank mechanism ini ya kan. Jadi ini gerakan linear diubah menjadi gerakan rotary atau angular. Jadi ya angular ya, gerakan rotary berputar ini oleh sebuah mekanisme crank ya. Sehingga nanti outputnya adalah sebuah putaran dari engine.
Nah, displacement volume itu berarti volume apa namanya, atau selisih gitu ya, eh, volume dari pergerakan pistonnya. Jadi selisih antara ya, volume ruang bakar ya saat pada saat posisi dari saat piston, nah, jadi selisih volume ruang bakar ketika piston berada pada bottom dead center, nah di sini ya, dengan piston pada posisi saat piston pada posisi top dead center. Jadi sebenarnya displacement volume itu sebenarnya ini apa, diameter, sorry, luasan piston ini atau luasan dari eh, penampang silinder dikalikan stroke-nya ini, langkahnya ini. Itu adalah volume displacement. Volume displacement. Stroke ini berarti berbeda ini, yaitu jarak antara bottom dead center dengan top dead center. Ini stroke, langkah ini. Yang langkah ini, panjangnya langkah ini kalau dikalikan apa namanya, luasan dari penampang piston atau penampang silinder, maka dia adalah displacement volume ya. Nah, kemudian ada compression ratio. Itu adalah rasio ya, antara volume silinder ya, saat volume ruang bakar ketika piston berada pada posisi bottom dead center BDC dengan volume silinder atau ruang bakar ketika piston berada pada top dead center. Itu disebut dengan compression ratio ya. Kita beralih ke coba shift ke ini kita kira aja ya. Jadi tadi sepertinya sudah kita sampaikan di awal ya. Jadi internal combustion engine itu ada dua tipe ini ya. Kemudian adalah beberapa terminologi. Jadi sudah kita sampaikan ya. Jadi modul ini nanti akan kita upload juga di My Classroom ya, My ITS Classroom. Jadi engine displacement tadi ya, seperti tadi apa displacement volume ya, itu adalah stroke ya, dikalikan bore area ya, itu luas penampang tadi. Kemudian compression ratio itu adalah silinder volume saat silinder volume ruang bakar ketika piston pada BDC dibagi atau dibandingkan dengan volume silinder atau ruang bakar ketika piston pada posisi TDC. Nah, jadi itu. Nah, saudara sekalian, bagian pertama ya dari chapter 9 ini itu adalah pembahasan tentang Otto cycle ya kan? Pembahasan tentang Otto cycle. Baik, saudara sekalian, kita lanjutkan. Bagian pertama dari chapter 9 atau bab 9 itu adalah Otto cycle atau spark ignition engine ya. Jadi karena sekarang ini hampir sebagian besar engine Otto atau motor bensin itu adalah 4 tak ya, 4-stroke spark ignition engine, maka pembahasannya difokuskan pada engine 4 tak atau 4-stroke spark ignition engine ya.
Jadi basically proses yang berlangsung pada satu siklus pembakaran spark ignition engine atau auto cycle itu ada 4. Jadi yang pertama ada langkah hisap, ya kan? Jadi kalau kita lihat di sini ya, ini ada beberapa komponen ya. Review lagi sebentar. Yang di atas ini adalah valve ya. Valve ini sebagai pintu ya, masuk dan keluarnya, masuknya bahan bakar dan udara, dan juga sebagai pintu keluarnya exhaust gas atau gas hasil pembakaran. Dan ini adalah spark igniternya ya, atau businya atau spark plug ya. Jadi pada saat langkah hisap atau intake stroke itu udara bersama bahan bakar itu masuk ke ruang bakar, ke ruang silinder ya. Artinya valve-nya ini dibuka, jadi ini bergerak ke bawah sehingga dia menghisap. Jadi tekanan di dalam ruang bakar ini akan lebih rendah sehingga nanti udara dan bahan bakar, campuran udara dan bahan bakar masuk ke dalam ruang bakar. Setelah itu terjadi langkah kompresi. Piston bergerak ke atas untuk mengkompresi campuran ini. Ya. Pada saat posisi piston pada top dead center TDC, kemudian igniternya ini diaktifkan, maka terjadi sparking atau percikan api dari busi ini, dari spark plug, satu spark igniter, maka akan menyebabkan atau menginisiasi terjadinya pembakaran campuran bahan bakar dengan udara pembakaran. Akibatnya terjadi ledakan yang sangat kuat sehingga mendorong, maka ini disebut dengan power stroke. Terjadi ledakan, kemudian mendorong piston ini bergerak ke bawah, ya kan? Bergerak ke bawah sampai bottom dead center. Kemudian piston kembali lagi bergerak ke atas untuk membuang gas buang hasil atau produk dari pembakaran ya, combustion produknya ini. Makanya disebut dengan exhaust stroke-nya. Jadi ini valve-nya terbuka, valve untuk exhaust gasnya. Nah, kemudian proses ini berulang lagi kembali ke awal. Nah, maka disebut dengan siklus. Sebuah rangkaian dari proses yang berawal dan berakhir pada titik yang sama, pada state yang sama. Nah, secara aktual atau realnya ya, bila kita mengukur ya, tekanan di dalam ruang bakar, di dalam silinder ini, juga mengukur posisi piston yang menunjukkan volume dari silinder, ya kan? Pada posisi tertentu berarti kan menunjukkan volume tertentu. Kalau kita ukur secara real, maka kita akan dapatkan satu siklus yang lengkap, sebuah proses pembakaran di mesin oto itu seperti ini. Ini aktualnya. Di P, ini adalah V diagram. Ya kan? Jadi ini adalah intake tadi, langkah hisap, kemudian dikompresi, ya kan? Terjadi pembakaran, menghasilkan power, kemudian dibuang exhaust gas, kembali lagi di sini intake. Maka disebut dengan siklus. Berawal dari sini, berakhir di sini, maka disebut dengan siklus, rangkaian yang tertutup. Nah, ini adalah PV diagram aktual di dalam ruang bakar. Nah, saudara sekalian, untuk menganalisa ya, proses atau siklus ini ya, agar mudah dianalisa ya, maka
kondisi aktual atau real itu eh, perlu disederhanakan, ya. Perlu disederhanakan. Untuk apa? Dalam rangka memudahkan analisa siklus pembakaran, ya, atau proses, ya, atau siklus auto yang terjadi, ya. Untuk memudahkan itu, menganalisa itu artinya ya berapa tenaga yang dihasilkan, berapa bahan bakar yang harus dimasukkan ke dalam ruang bakar, berapa efisiensi dari siklus. Nah, itu maksudnya adalah menganalisa siklus utuh. Nah, untuk mempermudah analisa itu, maka proses aktual ini, ya, siklus aktual ini, atau model proses aktual ini itu perlu disederhanakan dengan beberapa asumsi dari kondisi real. Jadi kondisi real itu dimodelkan berdasarkan beberapa asumsi. Kenapa perlu dimodelkan? Karena tadi untuk mempermudah analisa. Nah, beberapa asumsi, ya, yang digunakan untuk memodelkan kondisi real atau proses real pada siklus Otto itu adalah pertama, bahwa fluida kerja yang terlibat di dalam seluruh proses itu adalah udara sebagai gas ideal yang jumlahnya itu akan tetap, jumlahnya itu tetap. Nah, kalau kita lihat kondisi aktualnya kan tidak demikian, bahwa yang terlibat working fluid pada proses itu working fluidnya itu beda-beda. Saat intake stroke tadi, kita ngomong di sini, working fluidnya apa ini? Campuran udara dengan bahan bakar. Ini adalah fluida kerjanya. Namun saat exhaust stroke atau sesaat setelah ledakan terjadi, maka working fluidnya bukan lagi fuel air mixture, tetapi combustion product atau exhaust gas. Nah, ini kondisi aktualnya. Nah, ini akan menyulitkan analisa. Maka yang dilakukan adalah kita modelkan bahwa working fluid yang terlibat dalam keseluruhan proses itu adalah udara sebagai gas ideal yang jumlahnya tetap. Asumsi yang kedua ini sebagai simplifikasi, ya. Jadi memodelkan itu kondisi yang aktual itu kita modelkan dengan asumsi atau dengan penyederhanaan, bahwa proses pembakaran ini, ya, itu digantikan dengan proses terjadinya heat addition atau adanya panas yang masuk ke dalam sistem, ke dalam ruang bakar, ke dalam silinder pada volume konstan, di mana proses heat addition proses ini berlangsung pada konstan volume. Yang ketiga, intake dan exhaust, ya, not considered, jadi tidak dianggap. Jadi siklus itu berbasis komplit, ya. Exhaust stroke tadi itu diasumsikan atau dianggap disederhanakan sebagai proses heat removal yang berlangsung pada konstan volume, ya. Dan yang terakhir, semua proses tadi itu dianggap terjadi secara internally reversible, ya, proses yang ideal. Sehingga air standard Otto cycle, ya, jadi siklus Otto yang pada udara standar ini, dengan penyederhanaan tadi, dengan simplifikasi, dengan asumsi-asumsi tadi untuk menyederhanakan kondisi realnya, ya, sekali lagi ini memodelkan, ya, model termodinamikanya untuk memudahkan analisa. Maka proses di
auto cycle tadi, real aktual auto cycle tadi itu disederhanakan menjadi 4 proses yang membentuk sebuah siklus. Pertama, proses satu kedua adalah proses kompresi secara isentropik. Proses 2 ketiga ada proses heat addition pada volume konstan. Proses 3 4 ada proses ekspansi isentropik, dan proses 4 ke 1 adalah proses heat removal pada konstan volume. Maka kalau kita lihat proses 1 2 ini sebenarnya mewakili kompresi aktualnya. 2 3 heat addition ini sebenarnya mewakili ledakan tadi, power tadi. Dan hasil ini heat addition ini secara aktual, kalau kita konversi pada kondisi aktual real, itu sebenarnya sebanding dengan banyaknya bahan bakar yang dimasukkan ke dalam ruang bakar, sebenarnya itu. Jadi ledakan yang berlangsung, kekuatan ledakan itu idealnya adalah sebanding dengan banyak sedikitnya bahan bakar yang masuk ke ruang bakar. Karena ya panas itu, sumber panas itu berasal dari energi kimia, dan energi kimianya itu terkandung di dalam bahan bakar. Ekspansi ini ya tadi power stroke, terjadi ledakan, kemudian pistonnya terdorong menjadi ekspansi. Kemudian heat removal ini mewakili exhaust stroke tadi, langkah buang ya. Sehingga kalau kita modelkan sistemnya ya, ini adalah proses isentropic compression, kemudian heat addition, kemudian power ekspansi ya. Jadi terjadi ledakan tadi ya, spark igniternya diaktifkan ya. Kemudian terjadi ledakan ekspansi, kemudian heat removal. Nah, ini model sistem tadi, penyederhanaan dari yang aktual tadi yang seperti ini ya. Ini kemudian model prosesnya ya, tadi kan aktual seperti ini kan ya. Nah, karena sudah dimodelkan, sudah ada simplifikasi, sudah ada asumsi-asumsi, maka kondisi aktual ini ya, proses atau model proses aktual ini ya, itu untuk pemodelan termodinamikanya seperti ini, PV diagram. 1 ke 2 adalah kompresi, 2 ke 3 heat addition, jadi ada panas masuk ke sini. 3 ke 4 ekspansi ya, dihasilkan kerja. Kemudian 4 ke 1 adalah heat removal, ini berlangsung pada volume konstan, atau dalam TS diagram kita gambarkan seperti ini. 1 ke 2, 2 ke 3 ini heat addition ya, masuk ke sistem. 3 ke 4 ekspansi, 4 ke 5 heat removal ya. Nah, tadi di awal kan ada review tentang PV diagram dan TS diagram ya. Jadi maksudnya untuk ini, kalau di sini nanti kita bisa lihat, mudah melihat kerja yang dihasilkan dari sebuah proses atau overall dari kerja yang dihasilkan siklus. Kalau ini kita bisa memahami dengan mudah dan cepat berapa yang terlibat dalam proses atau keseluruhan siklus. Ini kan. Ini. Jadi TS diagram. Jadi kalau perhatikan, ini berlangsung pada volume konstan. Karena nanti yang membedakan ya, antara auto cycle dan diesel cycle itu di proses 2-3. Kalau diesel nanti berlangsung pada tekanan konstan, jadi 2 ketiganya ke sini. Ini diesel. Tapi kalau auto berlangsung pada volume konstan. Ya. Kemudian ada, ini terminologi yang di awal tadi sudah kita singgung, compression ratio. Ini penting sekali ya. Konstanta atau nilai yang sangat penting yang terlibat dalam analisa, yaitu R atau R ya, yaitu volume 1 dibagi volume 2 ya. Volume 1 pas di sini ya, dibagi volume 2, atau volume 4 dibagi volume 3. Karena kali ini atau berdasarkan untuk massa yang tetap ya, spesifik volume ya, yaitu V kecil 1 bagi V kecil 2 dan seterusnya.
Ya, ini kompressionasi. Ini nilai yang sangat penting. Kompressionasi R. Nah, saudara sekalian, dari empat proses ini yang membentuk sebuah siklus ya, Otto cycle, maka kita bisa melihat, ya, bisa menganalisa hukum keseimbangan energi pada setiap proses. Ya. The first law of thermodynamics itu kan tentang kekekalan energi, ya, keseimbangan energi atau konservasi energi. Ya. Proses satu kedua isentropic compression ya. Jadi karena diasumsikan adiabatik ya, internally reversible semua proses, maka tidak ada heat loss selama proses kompresi, sehingga kerja yang dibutuhkan untuk kompresi itu adalah U2 minus U1, ya kan? U2 minus U1 ya. Nah, untuk mencari ya, tingkat keadaan misalkan 2 ya, maka persamaan ini sangat penting nanti kita gunakan, ya kan? Jadi persamaan yang di kotak ini adalah persamaan yang sangat penting. Jadi untuk mencari U2, umumnya ya, kita untuk mencari U2 itu kita harus tahu tingkat keadaannya, kita tahu temperaturnya, kita tahu tekanannya kan gitu ya, atau kita tahu volume spesifiknya misalkan, ya kan? Jadi minimal untuk mencari sebuah properti pada tingkat keadaan, minimal 2 informasi kita pegang dulu, ya kan? Itu. Jadi ini U2 minus U1. Jadi persamaan di kotak ini secara umum itu nanti sangat berguna untuk mengetahui tingkat keadaan 2. Dari tingkat keadaan 2 itu kita tahu U2 nya berapa. Ya, dua ketiga heat addition, tidak ada kerja di sini. Jadi pertanyaannya berapa panas yang masuk atau diberikan ke sistem, maka di sini Q in adalah U3 minus U4 ya. Nah, nanti untuk mengetahui state 3, maka korelasi ini bisa kita gunakan. P3 minus P2 sama dengan T3 minus T2. Jadi dari mana korelasi ini dihasilkan, diperoleh? Nah, dari kembali lagi dari persamaan gas ideal. Nah, kenapa tadi diasumsi di awal ya, bahwasanya udara yang udara sebagai fluida kerjanya itu berada pada atau sebagai gas ideal, sehingga kita bisa mengaplikasikan persamaan gas ideal untuk mencari tekanan, mencari temperatur dari udara itu sendiri ya, pada keadaan tertentu ya. Sehingga nanti ya, tabel termodinamika yang kita buka untuk gas ideal ya untuk udara, bukan gas yang lain ya. Jadi ini untuk menghitung Q-in ya. Ini juga sama ya. Dari mana korelasi ini diperoleh? Dari persamaan gas ideal ya kan? Kalau ini tadi rasio ya, kompresi rasio tadi ya katanya. Kemudian ekspansi isentropik, berapa kerja yang dihasilkan dari siklus dari proses 3-4 ekspansi ini adalah U3 minus U4. Nah, ini juga sama, ini kaitannya dengan kompresi rasio. Dari persamaan gas ideal ini kita peroleh hubungan ini ya. Jadi kita ingin tahu berapa ya, kondisi di titik 4. Kalau titik 3 kan dari step sebelumnya, proses sebelumnya. Jadi persamaan ini biasanya digunakan untuk mengetahui berapa state atau tingkat keadaan 4, berapa tekanannya, berapa temperaturnya, sehingga kita nanti bisa mendapatkan U4 dari tabel termodinamika. Kemudian terakhir, berapa panas yang dibuang dari sistem keluar ke lingkungan, Q out sama dengan U4 minus U1. Ini per unit mass, karena ini adalah internal energy specific, persatuan unit massa dari udara. Ini adalah rasio atau perbandingan P4 minus T4 sama dengan P1 per T1. Ini dari sekali lagi dari gas ideal, ya kan?
Nah, terus sekalian, dari analisa keseimbangan energi tiap proses ini, maka kita bisa dapatkan berapa W in, W yang diberikan untuk kompresi, berapa Q in, berapa kerja yang dihasilkan dari kerja ekspansi 34, berapa panas yang dibuang, ya. Maka dari sini kita bisa menghitung efisiensi, ya kan? Nah, efisiensi secara umum itu kan sebenarnya sesuatu yang kita dapatkan dan berguna bagi kita bandingkan dengan apa yang kita berikan ke sistem. Maka di sini apa yang berguna bagi kita adalah kerja siklus, yaitu kerja out tadi, kerja ekspansi dikurangi kerja kompresi, ya. Ini kerja netnya, netonya, kerja bersihnya. Jadi kerja ekspansi tadi dikurangi kerja kompresi di awal tadi, dibagi dengan apa yang kita berikan ke sistem Q in. Jadi ini secara aktual sebenarnya mewakili berapa bahan bakar yang masuk ke dalam ruang bakar, kan gitu ya, Q in. Maka sama dengan ini, ya kan? Sehingga kalau kita ini susun ulang, persamaan kita susun ulang, kita dapatkan efisiensi Otto cycle itu sama dengan 1 minus ini, ya kan? 1 minus ini. Nah, untuk kondisi udara tadi kan air standard analisis air standard Otto cycle aja, air standard Otto cycle. Nah, jadi siklus Otto pada kondisi udara standar. Nah, ketika udaranya itu kita sebut udara yang dingin, ya, cold L standar, yaitu pada temperatur, ya, temperatur ruangan, temperatur standar gitu ya. Maka proses perhitungan ini tadi, ya, nanti bisa kita sederhanakan. Kenapa? Karena nanti dari nilai-nilai U ini, ya, ini kan sebenarnya bisa kita hitung dari di awal tadi dari sini, ya. Nah, nilai ini, ya, delta U ini kan sebenarnya bisa kita hitung dari CV, ya, kalikan delta T. Nah, kita bisa anggap nilai ini kan maksudnya apa? CV dalam kurung T ini maksudnya nilai spesifik heat dari udara itu tergantung temperaturnya, ya kan? Nah, kalau kita asumsikan nilai CV-nya tidak berubah dengan perubahan temperatur, maka nilai CV ini akan konstan, maksudnya gitu. Pun demikian dengan nilai CP, ya. Kalau kita asumsikan konstan berarti CP-nya adalah konstan. Nah, karena sebenarnya perubahan yang tidak terlalu signifikan, perubahan temperatur, ya, yang tidak terlalu signifikan itu nilai CV memang nggak beda jauh, nanti bisa dicek di tabel, ya. Maka pada kondisi tertentu sangat logis, ya, atau diperbolehkan menganggap nilai spesifik heat dari udara itu konstan, baik CV maupun CP. Jadi spesifik heat pada volume konstan, spesifik heat pada tekanan konstan. Nah, kembali ke sini. Jadi nilai ini tadi, ya, delta U ini itu bisa dihitung dan menggunakan CP tadi, ya, CV. Nah, jadi ini kembali ke ini beberapa persamaan, ya, bisa kita gunakan, di mana K itu adalah rasio, kalau kita lihat di sini tadi, ya. K enggak ada ini. Udah tadi ya, di awal, ya. K itu adalah rasio antara CP per CV. Coba kita cek di awal tadi. Berarti di slide satunya, ya, nanti dicek. Jadi K itu adalah rasio antara CP per CV dari udara.
Untuk kondisi dinginnya cold air standard ini, nilai K itu adalah fix atau konstan, yaitu 1,4, ya kan? 1,4 ya. Sehingga ya, dan ini ya, kalau kita ingin menghitung delta U ini ya, dengan pendekatan CV dikalikan T, ya kan? Ini ya, delta U adalah CV dikalikan delta T, karena kita anggap nilai CV ini konstan ya, maka bisa kita peroleh bahwa ya, efisiensi auto cycle itu sama dengan ini, karena ini tadi perubahan ini ya, ini sama dengan ini. Kalau ini kita susun ulang ya, berdasarkan persamaan ini tadi ya, maka nanti akan kita peroleh persamaan ini, bahwasanya efisiensi auto cycle itu sama dengan ini, dengan pada CV konstan ini tadi ya, cold air standard tadi ya, yaitu 1 minus T1 minus T2, atau sama dengan 1 minus 1 per ini, dimana R atau R ini R itu adalah compression ratio, K ini adalah rasio antara CP per CV dari udara, yaitu 1,4 ya, 1,4. Maka sudah sekalian, dari persamaan ini, kalau kita plot dalam diagram atau grafik efisiensi thermal dari Otto cycle dengan besarnya compression ratio ya, maka bisa kita lihat di sini ya. Kalau compression ratio ini semakin besar, ini kan nilai tetap 1,4. Berarti sebenarnya 1 minus 1 per R pangkat 0,4, karena 1,4 dikurangi 1 ya kan. Berarti nilai efisiensi Otto cycle ini pada konstan heat specific ini itu tergantung dari compression ratio-nya. Semakin besar compression ratio, maka efisiensinya semakin tinggi ya, seperti grafik ini. Jadi semakin besar efisiensi compression ratio dari engine, maka efisiensinya akan semakin naik. Nah, pertanyaannya adalah kenapa untuk untuk saat ini atau hingga saat ini ya, nilai compression ratio dari auto engine itu dibatasi ya. Kalau di grafik ini di tentunya pada tahun pembuatan modul ini ya, itu maksimal compression ratio engine yang ada itu adalah 10 ya, jadi 7 sampai 10 maksimal. Padahal kalau dari grafik ini kan mestinya kalau bisa 15 kan lebih tinggi efisiensinya. Kenapa nggak dibikin 15? Kan gitu. Untuk hari ini agak maju sedikit ke sini. Itu maksimal compression ratio engine dengan teknologi terakhir itu terupdate ya, terkini itu bisa sampai 13. Jadi di sini kira-kira. Pertanyaan kenapa tidak dibikin 15 sampai 20? Karena secara teoritis, nah ini kan naik terus, ya kan? Jadi secara teoritis semakin tinggi efisiensi semakin tinggi compression ratio sebuah engine, efisiensinya akan semakin naik, ya kan? Itu teoritisnya. Tapi kenapa kondisi aktual, kalau kita lihat di lapangan, kondisi real ya, engine terbaik ya, untuk auto engine saat ini ya, yang beredar di pasaran ya, mobil-mobil terbaik itu ya, kendaraan atau mobil penumpang umum ya, itu 13 yang ada di pasaran ya, mobil komersil itu ya. Kenapa nggak dibikin 15 20? Nah nanti coba dicari jawabannya. Kenapa engine komersil hari ini atau saat ini ya, itu compression ratio engine-nya dibatasi sampai 13 ya. Kenapa nggak dibikin 20 untuk auto cycle, untuk auto engine ya? Padahal secara teoritis mestinya
akan lebih baik kalau engine itu memiliki compression ratio semakin tinggi. Ya, nanti coba dicari jawabannya, atau ya dicari jawaban dari pertanyaan ini. Baik saudara sekalian, saya kira kita cukupkan dulu ya kuliah pertemuan pertama ini ya. Kita sudah selesaikan sebagian besar dari bagian awal chapter 9 yaitu auto cycle ya. Nanti kita lanjutkan di pertemuan atau kuliah-kuliah selanjutnya. Baik, terima kasih banyak. Sekali lagi kalau ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, silakan disampaikan lewat media komunikasi yang sudah kita miliki, yaitu WhatsApp group maupun Classroom. Baik, terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.